Orang yang hatinya masih ada rasa takut mati, itu menandakan bahwa dia belum mengenal Tuhan seutuhnya. Tidak segampang yang kita bayangkan. Kematian itu misterius. The death is mysterious. Kematian itu rahasia. Maka umur kita yang sesingkat-singkat ini, jangan kita habiskan waktu kita cuman untuk memperbaiki topeng-topeng diri. Sibuklah kita untuk memperbaiki hati ini, bagaimana hati ini bisa menerima apa yang sudah Allah tentukan dalam hidup ini, hati ridho. Bagaimana kalau kita hidup di dunia ini banyak manfaat? Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik di antara manusia itu kata Nabi yang paling banyak manfaat. Manfaat untuk siapa? Terutama manfaat untuk diri dulu. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilu sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah bersumpah wal asr wal laili wan nahar wad duha. Kenapa Allah bersumpah demi waktu? Banyak orang ini menggesekkan waktu dengan perbuatan yang tidak banyak manfaat. Karena waktu ini, kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu, maka waktu itu akan memenggal lehermu. Kata Nabi, a'maru ummati ma banai saitaina ila sama'ina wa aqulluhum ma yajuzu zalik. A'maru ummati ma baina sataina ila sab'ina wa aqulluhum ma yajuzu zalik. Umur umatku itu kata Nabi di antara 60 sampai 70. Sedikit orang yang melewati angka itu. Ada kemungkinan hidup kita di bawah umur itu 35, 40, 50, 51, 60. Ustadz, umur saya 60, nunggu hari kau. Ustadz, umur saya 70, nunggu hari. Pasti mati kita. Maza ada talaha, bekal apa yang kau bawa? Bagaimana Rasulullah akan memberikan syafaat? Kalau Rasulullah selalu mengajarkan akhlak yang mulia, tapi kita tidak meniru akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah itu mulia. Akhlak Rasulullah itu akhlak tasawuf. Akhlak marifat. Karena Nabi ketika dia mendakwakan agama itu di Mekah, yang pertama dia menegakkan tauhid, la ilaha illallah. Ketika dia di Medina baru dia belajar syariat tuh. Ketika di Mekah tuh yang diajarkan apa? Tauhid. Cuman di zaman itu tak ada istilah tasawuf. Siapakah orang-orang yang sudah mengenal Muhammad sesungguhnya? Dia akan menjalankan apa yang disunnahkan oleh Rasul. Apa ciri sunnah Rasulullah itu? Pendiam orangnya. Namanya ngomong ya. Itu Nabi. Nabi kalau ngomong jadi hadis. Nabi kalau bicara jadi firman. Tak ada Rasulullah itu bercanda, berkata yang sia-sia, tak ada. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang percaya kepada Allah, yakin kepada Allah dan hari akhir, berkata benar atau diam. Nah, Nabi yang sudah kita kenal tabiat Nabi itu, Nur Muhammad telah bersatu dengan diri kita ini, apa? Kita akan meniru sunnah Rasul, apa orangnya pendiam, tidak sok pintar. Kenapa? Orang yang sudah mengenal Rasulullah, mengenal hakikat Rasulullah, mengenal Muhammad itu dia jadi orang pendiam.
Dia tidak akan bicara kecuali bicara yang benar, karena di hatinya sudah dibimbing oleh Allah. Hatinya telah mengenal Muhammad, hatinya telah diberi petunjuk oleh Allah, sehingga dia tidak akan berkata kecuali perkataan yang benar. Kenapa? Perkataan ini, setiap satu kata yang keluar dari mulut akan dihisab. Nah, hati-hati kau yang banyak ngomong nih. Siapa yang banyak ngomong? MC. Siapa lagi yang banyak ngomong? Guru. Siapa lagi yang banyak ngomong? Dosen. Kamu nak meci ke aku terus? Siapa lagi yang banyak ngomong? Wartawan. Siapa yang lagi banyak ngomong? Jaksa, hakim. Siapa lagi yang banyak ngomong? Penceramah. Siapa yang paling berat nanti hisabnya di yaumil akhir? Ulama. Ulama, Pak. Kami nih nanti dibangkitkan duluan masuk neraka. Tapi duluan juga masuk surga. Ulama yang akan selamat itu adalah al-ulama warasatul anbiya, ulama pengganti para nabi. Siapakah ulama pengganti para nabi? Orang yang ikhlas, tidak nyari kepentingan dalam urusan agama. Kita nih banyak ulama-ulama ini ada kepentingan. Jilat, jadi penjilat. Tak boleh jadi penjilat. Ulama apabila mendekati umaro, ulama penjilat. Tapi kalau ulama menjauh dari umaro, umaro mendekat kepada ulama, itu umaro yang cari berkah pada ulama. Nah, maka di kalangan-kalangan pejabat, Pak, saya tidak pernah diundang. Pernah diundang, cuman sekali itulah. Tidak nyaman, karena beda frekuensi. Frekuensi kita ini kan frekuensi ketuhanan. Frekuensi kita nih, kalau bidang saya ini doktoral itu di bidang tasawuf, Pak, filsafat. Jadi kalau ngomong tentang hati-hati, akhirat mati, ada salah satu jemaah kita ngeluh, kalau Ustaz tuh cerita ke mati, terus lesu aku. Kata semangat. Yang lesu itu nafsumu. Yang lesu itu, yang takut itu nafsumu. Karena nafsu itu lebih banyak berperan apabila engkau dikasih lapang. Nafsu itu tidak akan banyak berperan apabila kau diuji dengan kesempitan. Lihat orang yang hidup sempit, buntu sepanjangan, katik gerak. Dan biasanya orangnya jinak. Tidak banyak ulah. Nak ngomong banyak takut salah. Nak bertindak kaget takut salah. Nak bergerak segala gawi nak duit. Akhirnya jinak dia. Rumah masjid, tak ada gerak. Dan cenderung orang yang sempit itu biasanya pemalu. Pak, duduk depan saya, biarlah di sini baik, sama baik. Lihat orang yang lapang. Nah, orang lapang itu biasanya nafsunya lebih dominan. Kenapa? Karena lapang, biasanya kalau dikasih ke lapangan, nafsu kita ini lebih bergelora dan lebih berhasrat. Kenapa? Lapang. Nah ini, nah itu. Sudah dikasih mobil, ganti lagi mobil, rumah sudah bagus, renovasi lagi. Untung cuman barang dia ganti-ganti, yang bahayanya ganti bini. Mentang-mentang banyak duit, nak berbagi kebahagiaan terus. Nah, jadi kalau kita sekarang ini diuji dengan kesempitan, bersyukur, Pak. Nabi Muhammad itu banyak nangis atau banyak ketawa? Lau ta'lamu la ma'lamu la baqaitum katsira wa la dhahiktum qalilah.
Kata Nabi, sesungguhnya jika engkau mengetahui apa yang aku ketahui, maka kalian akan banyak nangis daripada ketawa. Nabi itu banyak nangis, Bapak Ibu. Nangis. Nabi banyak prihatin, nangis, prihatin, nangis, prihatin. Itu Nabi. Nah, kita belum meniru uswatun hasanah dari Rasulullah. Hati kita selalu ingin senang, tapi kesenangan kita hanya sebatas zuhiriyah. Kita tidak memandang dunia ini tembus kepada akhirat. Nah, maka jaga lisan. Jangan banyak bicara yang sia-sia. Man somata naja, siapa yang diam, dia selamat. Jadi kalau mau mengetahui tabiat Rasulullah itu pendiam. Rasul sudah banyak ngomong. Belum pernah saya dengar hadis Nabi itu mengeluarkan kata-kata yang kotor, sia-sia. Ibnu Abbas itu 13 tahun dia menjadi pembantu Rasulullah. Kata Ibnu Abbas, saya belum pernah mendengar Rasulullah berkata kasar kepadaku. Nabi nyaman hidup bersama Nabi. Nah, kita tidak bisa lagi melihat sosok Nabi Muhammad. Di mana kita mengenal Rasulullah? Nur Muhammad yang ada pada diri setiap manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah ada pada dirimu seorang Rasul. Nah, Rasul itu utusan. Karena Rasulullah Muhammad SAW tidak ada lagi di dunia ini, yang ada utusan pada diri kita. Telah ada pada dirimu seorang Rasul. Teramat berat baginya apabila engkau mengalami penderitaan. Dia menginginkan keimanan dan keselamatan. Dia pencinta orang-orang yang beriman. Nah, yang kita kenal itu Nur Muhammad yang Allah titipkan kepada setiap makhluk. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian, niscaya engkau akan selamat. Salawat untuk yang mana? Kalau kita bersalawat untuk baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia sudah selamat. Dan beliau tidak butuh lagi doa kita. Salawat itu apa maknanya? Penghargaan, rasa syukur kita hadirnya Muhammad, kita selamat. Jadi intinya kalau kita bersalawat itu sesungguhnya mendoakan diri kita supaya Nur Muhammad, supaya Rasulullah yang Allah titipkan pada setiap manusia itu hidup. Itulah yang disebut dengan empati. Nah, jiwa empati kita belum ada, Pak. Maka saya bilang tadi, sensitivitas kita itu masih rendah. Kepekaan kita itu belum ada. Yang banyak peka.